Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, memuji, memuliakan, bahkan beraktivitas untuk sepanjang hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru. Terima kasih atas pimpinan sertamu sepanjang malam. Kami boleh tidur nyenyak dan boleh bangun pagi semua karena anugerahmu. Terima kasih Bapa, kami akan membaca dan mau merenungkan akan firman-Mu. Bimbing kami Roh Kudus, berikan atas pengertian-Mu untuk kami mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi ia telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya, akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dan suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini, tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukan umatnya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya beri judul Imam yang Sejati. Nah, perhatikan mengenai imamat Yesus mencapai puncaknya, dikatakan ia adalah seorang imam besar yang agung,
dan yang sempurna. Semua imam yang ada sebelumnya dalam perjanjian lama tidak mungkin dan tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Karena itu, tidak dibutuhkan seorang imam lain lagi kecuali dia. Pertanyaannya, mengapa demikian? Nah, yang pertama dikatakan, Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Ya, Mazmur 110 ayat 4. Yang jauh melebihi kedudukan para imam seperti Abraham, Harun, dan Lewi. Yang kedua dikatakan bahwa Yesus adalah imam sejati yang dipilih bukan berdasarkan silsilah keturunan, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, perhatikan ayat 16 dan 24 tadinya. Yesus tidak hanya mati, melainkan juga bangkit dan tidak akan mati lagi selama-lamanya, maka imamatnya tidak mungkin berujung pada kesudahan. Ya. Yang ketiga dikatakan, Yesus membawa suatu perjanjian yang lebih kokoh, permanen, dan yang dijamin keabsahannya oleh sumpah yang telah Allah nyatakan sendiri. Tadi kita sudah baca ayat 20, 22, dan 28. Berikutnya, Yesus melakukan sesuatu yang tidak pernah dan tidak mungkin dilakukan oleh imam lain. Siapapun juga, Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sebagai mempersembahkan nyawanya sendiri sebagai korban penebus dosa. Luar biasa Bapak Ibu. Dia menyelamatkan, dia setia, dia mengorbankan, mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa. Ayat 27 ya. Dan untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Jadi bersyukurlah kita yang percaya kepada dia menuju keselamatan itu, menuju kesempurnaan itu. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita gunakan hidup kita untuk membawa dan memberitakan kabar baik. Dialah imam yang sejati, Yesus Kristus namanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.